Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Yunus bersama guru MGMP PPKN SMK Darussalam Makassar. Kali ini kita akan membahas sebuah materi semester pertama kelas 12 tentang hak dan kewajiban warga negara. Jadi setiap orang yang tinggal di suatu negara memiliki hak dan kewajiban. Berikut penjelasannya. Hak dan kewajiban warga negara. Secara etimologis, warga negara berasal dari bahasa Latin yaitu civis atau civitas, artinya anggota warga dari city atau stage. Pengertian hak adalah sesuatu yang mutlak dimiliki seseorang. Jadi hak warga negara adalah kuasa menerima sesuatu sesuai peraturan dari negara yang berlaku atau negaranya. Kewajiban adalah sesuatu yang mengikat harus dipenuhi. Jadi, kewajiban warga negara adalah hal yang wajib dilakukan oleh seseorang untuk memenuhi atau ditaati karena statusnya sebagai warga negara, sehingga perlu ditaati. Berikut jenis hak warga negara. 1. Hak hidup. 2. Hak pengakuan hukum. 3. Hak pengembangan diri dan pengembangan ekonomi. 4. Pembentukan keluarga. 5. Hak untuk kebebasan. 6. Hak atas perlindungan dan keamanan. Sedangkan jenis kewajiban warga negara adalah 1. Kewajiban mengikuti atau mentaati hukum yang berlaku. 2. Kewajiban untuk bela negara. Dan 3. Kewajiban membayar pajak. Ya, itulah hak dan kewajiban sebagai warga negara. Kemudian ada hak warga negara dalam Pancasila. Ya, sebagai warga negara Indonesia yang kita menganut ideologi Pancasila, maka setiap butir-butirnya memiliki makna, yaitu sila 1. Hak warga negara adalah membina kerjasama dan tolong-menolong dengan pemeluk agama lain sesuai situasi dan kondisi masing-masing. Kedua, mengembangkan toleransi antar umat beragama menuju terwujudnya kehidupan yang serasi, selaras, dan seimbang. Ketiga, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Kemudian yang sila kedua. 1. Memperlakukan orang lain sesuai harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. 2. Mengakui persamaan derajat hak dan kewajiban setiap manusia tanpa membeda-bedakan asal, suku, keturunan, agama, jenis kelamin. 3. Mengembangkan sikap saling mencintai sama manusia, tenggang rasa dan tidak semena-mena kepada orang lain. 4. Melakukan berbagai kegiatan kemanusiaan, seperti misalnya donor darah, pemeriksaan kesehatan, dan lain-lain sebagainya. Yang ketiga atau sila ketiga. 1. Menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. 2. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. 3. Mencintai tanah air dan bangsa Indonesia. 4. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. 5. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan. Sila keempat, mengutamakan musyawarah mufakat dalam setiap pengambilan keputusan. 2. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. 3. Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil rakyat yang telah terpilih untuk melaksanakan musyawarah dan menjalankan tugas sebaik-baiknya sebagai legislatif. Sila kelima. 1. Mengembangkan sikap gotong royong dan kekeluargaan dengan masyarakat di lingkungan sekitar. 2. Tidak melakukan perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Dan yang terakhir adalah suka bekerja keras. Itulah hak dan kewajiban warga negara yang termaktub dalam Pancasila sebagai warga negara. Nah, kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara.
Pelanggaran hak warga negara terjadi ketika warga negara tidak dapat menikmati atau memperoleh haknya akibat dari adanya pelalaian atau pengingkaran terhadap kewajiban baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh warga negara itu sendiri. Contoh-contoh kasus pelanggaran hak dan pengingkaran sebagai warga negara. Satu, proses penegakan hukum masih belum optimal dilakukan. Misalnya masih terjadi kasus salah tangkap, perbedaan perlakuan oknum aparat dengan penegak hukum. Dua, tingkat kemiskinan dan angka pengangguran di negara kita masih cukup tinggi. Tiga, semakin merebaknya kasus pelanggaran hak asasi manusia seperti pembunuhan, pemerkosaan, kekerasan dalam rumah tangga, KDRT. Empat, masih terjadinya tindak kekerasan pengatasnamakan agama. 5. Angka putus sekolah yang cukup tinggi. Dan 6 adalah pelanggaran hak cipta. Ya. Itulah contoh kasus pelanggaran hak. Berikutnya adalah kasus pengingkaran kewajiban warga negara. Artinya masyarakat tidak memenuhi kewajibannya sebagai warga negara. Beberapa contoh kasus pengingkaran kewajiban warga negara diantaranya sebagai berikut. 1. Membuang sampah sembarangan yang mengakibatkan terjadinya sumbatnya irigasi atau got ya, gorong-gorong. 2. Melanggar aturan lalu lintas, misalnya tidak memakai helm, mengemudi tetapi tidak mempunyai surat izin mengemudi, tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas sehingga menyebabkan orang bisa kecelakaan, berkendara tetapi tidak membawa surat tanda nomor kendaraan, dan sebagainya. Yang ketiga, merusak fasilitas negara, misalnya mencoret-coret bangunan milik umum, merusak jaringan telepon, ataupun rumah-rumah tempat di mana orang-orang biasa berkumpul, sehingga itu tidak bisa dimanfaatkan lagi. 4. Tidak membayar pajak kepada negara seperti pajak bumi dan bangunan, pajak kendaraan bermotor, retribusi parkir, dan juga retribusi reklame. 5. Tidak berpartisipasi dalam usaha mempertahankan dan keamanan negara, misalnya tidak melakukan kegiatan siskamling. Dan yang keenam adalah mencuri fasilitas negara atau korupsi. Itulah kasus pengingkaran kewajiban sebagai warga negara. Baik, yang ingin saya sampaikan bahwa begitu kuatnya persatuan sehingga mampu menerangi seluruh bumi. Ya, saya ulangi, begitu kuatnya cahaya persatuan sehingga mampu menerangi seluruh bumi. Saya, Anda, kita adalah Indonesia. Merdeka. Demikian dari saya. Jika Anda ini dianggap baik, mohon di-subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.